Saudara, nasib tragis menimpa seorang balita yang merupakan putri sematawayang dari selebgram Ahnia Punjabi di Kota Malang, Jawa Timur. Korban mengalami penganiayaan yang dilakukan oleh pengasuhnya. Kasus ini pun sempat diunggah orang tua korban ke media sosial dan menjadi perhatian publik. Mengapa seorang balita yang harusnya mendapat kasih sayang justru mendapat perlakuan yang kasar dari pengasuhnya? Saudara, kami terpaksa menyamarkan gambar ini karena mengandung unsur kengerian. Akibat penganiayaan yang dilakukan oleh pengasuhnya, korban yang kini usianya masih di angka 3 tahun mengalami luka di bagian kepala. Sejumlah luka ini menggambarkan betapa kerasnya penganiayaan yang dilakukan oleh pengasuhnya. Tak hanya foto korban saja, saudara, mungkin Anda juga sudah melihat di sejumlah media sosial pertebaran CCTV di kamar korban yang menunjukkan betapa sadisnya pelaku menganiaya korban. Dalam rekaman CCTV ini, korban disiksa hingga 1 jam. Sangat sadis apa yang dilakukan pelaku terhadap korban ini. Lalu bagaimana peristiwa ini sebenarnya terjadi? Kejadian ini berawal dari sang pengasuh yang memberi informasi kepada orang tua korban kalau korban ini mengalami cedera akibat jatuh. Sang pengasuh menyebut korban ini mengalami memar di bagian mata akibat terjatuh. Lalu kecurigaan orang tua korban muncul saat mendapat kiriman foto korban. Dan kemudian setelah melihat rekaman CCTV di dalam kamar, betapa syoknya ia melihat sang anak dianiaya oleh pengasuhnya sendiri. Itu anak saya disiksa 1 jam lebih tanpa ada ampun. Disiksa itu dalam arti anak saya lari ke sana ke sini dikejar sampai itu anak 3 tahun. Tidak ada yang menolong karena pada saat itu kamarnya dikunci dan itu pada saat sahur semua mbak-mbak saya dibawa sahurnya di basement, jadi tidak ada yang mendengar. Jelas saja saudara, apa yang disampaikan oleh pelaku kepada ibu korban merupakan rekayasa untuk mencoba menutupi perbuatannya. Namun pelaku tak bisa mengelak lagi karena rekaman CCTV menunjukkan betapa sadisnya penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku. Orang tua korban pun heran mengapa pelaku ini tega melakukan penganiayaan. Padahal selama ini sang pengasuh sudah dianggap seperti keluarga sendiri. Dan setelah kasus ini dilaporkan ke polisi, korban langsung menjalani visum. Dari hasil visum ini, ada bentuk luka memar pada bagian mata sebelah kiri, luka goresan di telinga, dan luka yang ada di bagian kening. Hasil visum ini menguatkan polisi untuk menetapkan Indah atau pengasuh sebagai tersangka penganiayaan. Polisi telah melakukan pemeriksaan pada 4 saksi, yakni orang tua korban dan asisten rumah tangga lainnya. Selain itu, polisi juga telah melakukan pemeriksaan CCTV dan hasilnya ada kesesuaian antara visual di CCTV. Indah hanya bisa tertunduk dan menyesali perbuatannya saat di Mapolres Malang Kota. Ia kini tak bisa lagi bekerja karena harus mendekam di balik jeruji besi dengan ancaman 5 tahun penjara. Selain menangkap pelaku, polisi juga menyita barang bukti seperti boneka, spray, buku, hingga bantal. Barang bukti buku hingga bantal ini digunakan pelaku untuk menganiaya korban. Dan dari hasil pemeriksaan, pelaku ternyata tidak hanya menganiaya dengan menggunakan buku dan bantal ini saja, namun pelaku juga menyiram korban dengan minyak gosok. Dari sudut pandang CCTV yang ada, persesuaian sama dengan bentuk kamar yang ada di ruangan yang terlihat di CCTV. Beberapa tindakan yang dilakukan oleh suster kepada korban dengan cara memukul menggunakan buku. Ini juga sudah kita amankan, ada beberapa buku yang digunakan termasuk menyiram dengan minyak gosok. Kalau kita lihat background atau latar belakang pelaku ini, saudara, ia bekerja sebagai pengasuh korban sudah selama 1 tahun. Ia sebelumnya direkrut dari Yayasan Penyalur Tenaga Kerja terkenal di Surabaya.
Saat itu, kedua orang tua korban merekrut pelaku karena menilai pelaku ini adalah orang yang baik dan polos. Pihak Yayasan Penyalur Tenaga Kerja tersebut telah meminta maaf dan siap membantu dalam proses hukum terkait kasus penganiayaan ini. Ternyata, yayasan tersebut belum memiliki izin untuk beroperasi. Ini memang agen, bukan main-main, agensinya bukan agensi yang sangat besar di Indonesia, bahkan memiliki cabang di luar negeri. Jadi untuk keputusannya saya serahkan ke pihak yang berwajib saja. Sementara itu, Ahnia Punjabi yang merupakan orang tua korban merupakan seorang selebgram seputar kecantikan. Perempuan ini lahir di Tuban, Jawa Timur, juga memiliki bisnis industri fashion. Ia sering membagikan tips dan trik seputar kecantikan dan fashion. Ahnia tak menyangka bahwa akan ada nasib tragis yang menimpa anak sematawayangnya ini. Selama ini ia mempercayakan pengasuhnya untuk merawat sang anak. Kesibukannya sebagai selebgram dan kerap keluar kota membuat ia menganggap sang pengasuh seperti keluarga sendiri. Saya sebagai seorang ibu merasa terpukul. Mungkin beberapa orang banyak yang menyalahkan saya kenapa harus pakai susu dan lain-lain. Yang tahu kehidupan saya dan kehidupan saya sendiri. Jadi kebutuhan orang masing-masing berbeda-beda. Kita masih bertanya-tanya mengapa pelaku tega menganiaya korban. Dari hasil pemeriksaan sementara, polisi menyebut bahwa motif penganiayaan ini lantaran pelaku jengkel dengan korban yang tak mau diobati lukanya. Polisi juga menyebut ada alasan lain yang diungkapkan pelaku, yakni karena ada anggota keluarga pelaku yang sedang sakit, sehingga pelaku melampiaskannya kepada korban. Jadi motif berdasarkan hasil penyidikan dalam BAP, pengakuan dari pelaku motifnya adalah tersangka ini merasa jengkel dengan korban akibat ketika itu korban ingin diobati karena bekas cakaran yang ada di tubuh korban, namun korban menolak, tidak mau. Selain itu juga pengakuan dari tersangka ada beberapa faktor pendorong personal pengakuan tersangka pada saat itu ada salah satu anggota keluarga dari tersangka yang sedang sakit. Namun itu tidak bisa dijadikan alasan pembenar apapun untuk melakukan kekerasan terhadap anak. Saudara, kasus ini bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua untuk tidak terlalu mempercayakan 100% anak kepada orang lain termasuk pengasuh. Pengawasan ketat harus dilakukan untuk menghindari kejadian serupa kembali terjadi. Di sisi lain, pengawasan terhadap Yayasan Penyalur Tenaga Kerja juga harus dilakukan lebih. Ditambah dengan tes kejiwaan dari para calon tenaga kerja harus dilakukan secara berjenjang. Kami akan kembali usai jeda dengan informasi mengikuti wasiat sang ayah, seorang anak terpaksa menguburkan jenazah di dalam rumah. Sumber energi kehidupan